Kira-kira antara nikmat yang diberikan oleh Allah dan kemudian musibah yang ditimpakan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira banyakan mana? Nikmat dengan musibah itu kira-kira banyakan mana? Banyak nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ta'uddu itu ngitung-ngitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, la tuhsuha. Tidak hanya sekedar tidak bisa dihitung, tapi kita memperkirakan nikmat yang dititipkan oleh Allah kepada kita pun kita tidak bisa. Coba, jenengan bisa memperkirakan nikmat yang Allah titipkan kepada panjenengan sampai sekarang berapa banyaknya jumlahnya? Tidak terhitung. Mulai nikmat yang nempel pada diri kita lah. Berapa kali jantung kita berdetak dari mulai kita diciptakan sampai setua ini. Peng pinten jantungnya panjenengan dak dikduk. Pernah ngitung panjenengan? Berapa juta kali? Dan kemudian berapa juta liter yang kemudian darah itu sudah dipompa oleh jantung tersebut. Pernah ngitung? Baru perkara jantung. Kemudian kalau kita bicara paru-paru hidung, berapa kali nafas kita berhembus coba? Pernah panjenengan ngitung, Bu? Kemudian berapa kali oksigen yang kita hirup, berapa liter udara yang kita hirup dan kita hembuskan lagi. Pernah nggak kita mikir seperti itu? Ya hadirin. Dan kemudian mata panjenengan yang kita gunakan sampai setua ini. Baru nikmat mata, kemudian nikmat telinga bisa kita pergunakan sampai setua ini. Kita bisa mendengarkan apa-apa yang kita pengen dengarkan tanpa harus menservis telinga ini. Cukup ngerawat dan bersyukur saja. Kemudian nikmat apalagi lisan yang bisa kita gunakan untuk bicara lancar sampai detik ini, Pak. Itu baru nikmat yang nempel di tubuh kita dan tentu saya tidak bisa nyebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Belum lagi nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah, entah berupa harta, entah berupa anak dan lain sebagainya. Kan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Nikmat dari Allah sangat banyak. Sementara musibah itu sedikit dan bisa dihitung. Saya akan mengulangi lagi. Kalau bicara tentang musibah atau hal-hal yang tidak mengenakkan, itu kan Allah hanya mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh benar-benar kata Allah Subhanahu wa taala, wala nabluwannakum, dan sungguh benar-benar. Jadi di situ Allah memberikan penegasan bahwasanya kita semuanya selama nafas masih berhembus, selama jantung masih berdetak, selama nyawa masih di kandung badan, kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya musibah. Tapi menariknya penegasan itu bukan hanya tentang penegasan bahwasanya kita dapat musibah tok. Tapi musibah itu pun ditentukan oleh Allah. Cuma apa? Bisyai'in min. Sebagian dari, sedikit sebenarnya. Coba kalau kita komparasikan. Nikmatnya tidak bisa diperkirakan. Sementara musibahnya Allah hanya mengatakan sedikit dari rasa takut. Ya, walju' lapar. Wana kok simil amwal kekurangan harta, wal angfus jiwa, wasamarat buah-buahan gagal panen, dagangan gak laku. Perkara musibah sedikit bisa dihitung, kalau nikmat gak terhingga bahkan kita gak bisa memperkirakan. Tapi masalahnya manusia itu kan punya sifat. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu li rabbihi kepada Robnya lakanud, sungguh kanud. Kanud itu kalau kata para ulama ya'uddu masoib wa yansani amah. Meskipun nikmatnya tidak terhingga, meskipun nikmat itu tidak terhitung, tidak terperkirakan hanya karena satu musibah. Terkadang musibah itu yang kita ingat-ingat sampai lupa bersyukur. Contoh yang paling sederhana, saya sering memberikan contoh ini. Dan itu saya ingat-ingat sampai sekarang. Pernah suatu ketika saya pulang ke Kediri pamit sama istri. Dek, saya tak pulang ke Kediri. Biasanya naik mobil, saya naik motor. Dan kemudian diingetin sama istri, Mas kalau pulang jangan pakai celana seragam. Karena celana seragam itu sakunya pendek. Biasa, laki-laki itu tabiatnya di mana-mana kalau dituturi perempuan agak ngeyelan. Betul nggak Bu? Suami, loh jenengan kok betul, kayaknya seperti terkonfirmasi ya. Saya naik motor sampai depan Gondorukem. Kemudian ternyata setelah beli pom bensin kok sugih men aku ya, alhamdulillah. Habis beli bensin di pom, kemudian saya melanjutkan perjalanan sampai depan Gondorukem, dompet saya jatuh. Tak golek ibu, tak cari.
Dari depan Gondorukem balik lagi ke POM sambil toleh kok ndak ada, kemana ini dompet. Balik lagi ke Gondorukem lagi, toleh sampai ditanya sama orang-orang, Pak polisi ada apa? Saya mencari sesuatu yang hilang. Apa yang ngomong dompet kok isin aku? Tak cari ndak ketemu, akhirnya pulang lagi ditanya sama istri, loh katanya pulang kok balik lagi. Iya dek, dompetku ceblok. Biasanya responnya gimana istri? Lah wis diomongi toh, wis tak ingetin toh, kan gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Dompet yang jatuh itu kan musibahnya cuma satu, dompet tapi itu yang tak inget-inget terus gitu loh. Mandi, bior, dompet ya Allah. Mandi lagi, bior, dompet ya Allah. Makan bu, satu suap, dompet ning di. Sampai yang paling fatal, ngimami, Allahu Akbar, dompet. Rukuk Allahu Akbar, dompet ning di ya Allah, kan gitu. Sampai saya itu kemudian masih gak terima, habis sholat berangkat lagi ke Gondorukem, gak terima aku golek dompetku neng. Itu menjadi sebuah gambaran kalau kita itu ditimpa musibah satu kali, betapa kufurnya kadangkala kita melupakan bahwasanya nikmat yang dititipkan oleh Allah itu ternyata lebih banyak, luweh uwakeh. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Kita hidup di dunia pasti pernah mengalami musibah, betul enggak? Tapi kita perlu ingat, ternyata antara musibah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah itu enggak sebanding banget. Lebih banyak nikmatnya.